Kenalkan, nama saya Brigita Navagreti dengan NIM 25101101. Saya dari PKK 1 semester 2. Shalom. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan karena atas penyertaannya kita dapat merenungkan sabda Allah. Pada kesempatan ini saya akan membawakan katekese dengan tema Yesus membangkitkan Lazarus, kuasa atas kematian, Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 44. Kisah kebangkitan Lazarus merupakan salah satu mukjizat terbesar yang dilakukan Yesus selama pelayanannya. Namun, peristiwa ini tidak hanya berbicara tentang seseorang yang dibangkitkan dari kematian. Lebih dari itu, peristiwa ini menunjukkan siapa Yesus sebenarnya, yaitu sebagai sumber kehidupan dan harapan bagi manusia. Melalui katekese ini, kita akan melihat bahwa pesan yang terkandung dalam kisah Lazarus masih sangat relevan dengan kehidupan manusia masa kini yang sering mengalami penderitaan, kehilangan harapan, dan berbagai tantangan hidup. Baik, selanjutnya kita masuk di slide yang kedua, yaitu permasalahan yang ditemui di zaman sekarang, yaitu realitas kehidupan modern. Yang pertama itu ada kehilangan orang yang dicintai. Dalam kehidupan saat ini, banyak orang mengalami kehilangan anggota keluarga, sahabat, atau orang yang sangat mereka kasihi. Kehilangan tersebut sering menimbulkan kesedihan yang mendalam dan membuat seseorang merasa hidupnya berubah secara drastis, bahkan ada yang membutuhkan waktu yang lama untuk menerima kenyataan tersebut. Pengalaman ini mirip dengan yang dialami Marta dan Maria. Ketika kehilangan Lazarus, mereka sangat berduka dan merasa kehilangan orang yang sangat mereka cintai. Kemudian selanjutnya itu adalah kegagalan hidup. Kegagalan hidup, selain kehilangan, banyak orang juga mengalami kegagalan dalam berbagai bidang kehidupan. Ada yang gagal dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, maupun relasi dengan sesama. Kegagalan sering membuat seseorang merasa tidak berharga dan kehilangan kepercayaan diri. Jika tidak disikapi dengan baik, kegagalan dapat membuat seseorang kehilangan harapan untuk bangkit kembali. Kemudian selanjutnya itu ada krisis ekonomi. Masalah ekonomi juga menjadi tantangan yang nyata dalam kehidupan masyarakat saat ini. Banyak keluarga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Situasi ini sering menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, bahkan konflik dalam keluarga. Poin selanjutnya itu ada tekanan akademik. Sebagai pelajar dan mahasiswa, kita sering menghadapi berbagai tuntutan akademik. Banyaknya tugas, ujian, dan target prestasi kadang membuat seseorang merasa tertekan. Tidak sedikit yang mengalami stres karena merasa tidak mampu memenuhi harapan yang ada. Kemudian poin selanjutnya itu ada gangguan kesehatan mental. Artikel juga menyoroti meningkatnya kasus depresi, kecemasan, dan gangguan kesehatan mental pada generasi muda. Banyak orang merasa kesepian dan kehilangan semangat hidup meskipun hidup di tengah kemajuan teknologi. Kemudian poin berikutnya itu ada kehilangan makna hidup. Akibat berbagai tekanan tersebut, banyak orang mulai kehilangan tujuan hidupnya. Mereka merasa hidupnya berjalan tanpa arah dan tidak lagi menemukan makna yang mendalam dalam kehidupannya. Kemudian di sini ada perkembangan teknologi dan globalisasi. Itu ada 3 poin. Poin yang pertama itu ada materialisme. Perkembangan teknologi dan globalisasi
inflasi membuat sebagian orang lebih fokus mengejar kekayaan dan kesenangan duniawi daripada membangun hubungan dengan Tuhan. Kemudian poin berikutnya itu ada individualisme. Manusia semakin sibuk dengan dirinya sendiri sehingga rasa kepedulian terhadap sesama semakin berkekurangan. Kemudian poin berikutnya itu ada sekularisme. Sekularisme, banyak orang mulai menjauh dari kehidupan rohani dan merasa bahwa mereka dapat hidup tanpa melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi, semua permasalahan ini menunjukkan bahwa manusia modern mengalami berbagai bentuk penderitaan dan kematian dalam hidupnya, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Kemudian kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu ada contoh nyata dalam kehidupan. Yang pertama itu ada perang Rusia dan Ukraina. Artikel memberikan contoh perang Rusia Ukraina sebagai salah satu bentuk penderitaan manusia masa kini. Perang tersebut menyebabkan jutaan orang kehilangan keluarga, rumah, pekerjaan, dan rasa aman. Selain menimbulkan korban jiwa, perang ini juga memunculkan krisis kemanusiaan yang berdampak pada banyak negara. Kemudian yang kedua itu ada Gempa Cianjur tahun 2022. Gempa Cianjur menjadi contoh nyata bagaimana penderitaan dapat datang secara tiba-tiba. Banyak orang kehilangan anggota keluarga, rumah, dan sumber penghidupan mereka. Selain kerugian fisik, banyak korban juga mengalami trauma yang mendalam. Kemudian yang ketiga itu ada krisis kesehatan mental. Generasi muda saat ini menghadapi tekanan hidup yang semakin kompleks, banyak yang mengalami kecemasan, depresi, dan kehilangan arah hidup. Keadaan ini menunjukkan bahwa penderitaan tidak selalu tampak dari luar, tetapi juga dapat terjadi dalam batin manusia. Jadi, melalui contoh-contoh tersebut, kita melihat bahwa manusia modern tidak hanya mengalami kematian fisik, tetapi juga kematian harapan, semangat, dan makna hidup. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu mengkaitkan dengan Injil Yohanes. Poin pertama itu ada Lazarus sakit dan meninggal. Dalam Injil Yohanes diceritakan bahwa Lazarus, sahabat Yesus, jatuh sakit. Marta dan Maria kemudian mengirim kabar kepada Yesus agar dapat membantu Lazarus. Namun, ketika Yesus tiba di Betania, Lazarus sudah meninggal. Kemudian poin yang kedua itu ada Marta dan Maria berduka. Marta dan Maria mengalami kesedihan yang sangat mendalam karena kehilangan saudara mereka. Mereka bahkan mengatakan bahwa jika Yesus datang lebih cepat, Lazarus tidak akan meninggal. Kemudian poin yang ketiga itu ada Yesus datang setelah Lazarus meninggal. Ketika Yesus tiba, Lazarus sudah 4 hari berada dalam kubur. Secara manusiawi, keadaan tersebut tampak tidak memiliki harapan lagi. Di sini ada ayat kunci yaitu Yohanes bab 11 ayat 25 yang dimana berbunyi, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kemudian poin selanjutnya itu adalah poin kelima, Lazarus dibangkitkan. Menurut artikel, kebangkitan Lazarus bukan hanya sebuah mukjizat biasa. Peristiwa ini merupakan tanda atau semeion yang menunjukkan kemuliaan Allah dan identitas Yesus sebagai sumber kehidupan. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya,
yaitu ada pesan utama. Pesan yang pertama itu ada Tuhan tidak pernah terlambat. Di sini ada Yohanes bab 11 ayat 4 yang dimana berbunyi, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Dan Yohanes bab 11 ayat 6 di mana berbunyi, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Ketika doa kita belum terjawab, artikel menjelaskan bahwa Yesus sengaja tidak langsung datang ketika Lazarus sakit. Pada awalnya, tindakan ini terlihat membingungkan dan mungkin mengecewakan bagi Maria dan Marta. Situasi ini sering terjadi dalam kehidupan kita ketika doa yang kita panjatkan belum mendapatkan jawaban yang kita harapkan. Kemudian makna bagi kita yaitu yang pertama itu ketika doa kita belum terjawab bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Jadi, penundaan Yesus bukanlah tanda bahwa ia tidak peduli. Sebaliknya, Yesus tetap mengasihi Lazarus dan keluarganya. Ia hanya memiliki rencana yang lebih besar yang belum dipahami oleh mereka saat itu. Kemudian di sini ada terkadang Tuhan sedang membentuk iman dan kesabaran kita. Jadi, melalui masa penantian, Tuhan mengajar manusia untuk tetap percaya, bersabar, dan berserah kepada kehendak-Nya. Kadang-kadang, Tuhan bekerja dengan cara dan waktu yang berbeda dari yang kita harapkan. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu ada pesan kedua. Pesan kedua yaitu di mana Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Di sini dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 25 yang dimana berbunyi, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi di sini ada kebangkitan juga berarti. Poin yang pertama itu bangkit dari kegagalan. Jadi dijelaskan bahwa makna kebangkitan tidak hanya berbicara mengenai kehidupan setelah kematian, tetapi juga tentang pembaruan hidup yang dapat dialami manusia saat ini. Salah satu bentuk kebangkitan tersebut adalah bangkit dari kegagalan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang mengalami kegagalan dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, maupun relasi dengan sesama. Kegagalan sering membuat seorang merasa tidak mampu dan kehilangan kepercayaan diri. Namun, melalui Kristus, manusia diajak untuk menyadari bahwa kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan hidup. Seperti Lazarus yang dibangkitkan dari kematian, manusia juga dapat bangkit dari keterpurukan dan memulai langkah hidup yang baru. Kemudian poin kedua itu adalah bangkit dari rasa putus asa. Putus asa sering muncul ketika seseorang merasa tidak ada lagi jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Keadaan ini dapat membuat seseorang kehilangan semangat untuk berjuang dari berkembang. Melalui kisah Lazarus, kita belajar bahwa Yesus adalah sumber harapan ketika manusia merasa semuanya telah berakhir. Tuhan masih mampu menghadirkan kemungkinan baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Kemudian itu poin ketiga itu ada bangkit dari kehilangan harapan. Menjelaskan bahwa banyak manusia modern mengalami kehilangan harapan akibat berbagai tekanan hidup yang mereka alami. Mereka merasa hidupnya tidak lagi memiliki tujuan yang jelas. Sebagai seorang beriman, kita diajak untuk percaya bahwa Kristus mampu menghidupkan kembali harapan yang telah mati dalam diri manusia.
bersama Kristus, selalu ada kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Poin yang terakhir itu ada bangkit dari dosa. Dosa merupakan salah satu bentuk kematian rohani yang dapat menjauhkan manusia dari Allah. Ketika hidup dalam dosa, manusia kehilangan damai, sukacita, dan relasi yang baik dengan Tuhan. Melalui pertobatan, manusia memperoleh kesempatan untuk memperbaharui hidupnya dan kembali kepada kasih Allah. Karena itu, kebangkitan juga bangkit dari dosa menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi, melalui pernyataan, akulah kebangkitan dan hidup, Yesus menunjukkan bahwa sumber kehidupan sejati ada dalam dirinya. Barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh harapan dan kekuatan untuk bangkit dari berbagai bentuk kematian dalam hidup. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu ada pesan ketiga, yang dimana Yesus turut menangis bersama manusia. Di sini dalam Yohanes bab 11 ayat 35 yang dimana berbunyi, maka menangislah Yesus. Yang poin pertama itu ada Yesus sungguh mengasihi Lazarus. Jadi menjelaskan bahwa tangisan Yesus menunjukkan kasihnya yang begitu besar kepada Lazarus. Walaupun Yesus tahu bahwa Lazarus akan dibangkitkan, ia tetap menangis karena melihat kesedihan Marta dan Maria. Kemudian poin yang kedua itu ada Yesus memahami kesadaran manusia. Melalui tangisannya, Yesus menunjukkan bahwa ia memahami penderitaan manusia. Ia tidak hanya mengetahui penderitaan manusia dari kejauhan, tetapi turut merasakan dan mengalaminya bersama mereka. Hal ini menunjukkan Yesus sungguh dekat dengan kehidupan manusia. Kemudian poin selanjutnya itu ada Allah tidak jauh dari penderitaan manusia. Yang dimana dimaksud, seringkali ketika mengalami masalah, manusia merasa Tuhan jauh dan tidak peduli terhadap kehidupannya. Namun, kisah Lazarus menunjukkan bahwa Allah hadir di tengah penderitaan manusia. Allah melihat air mata umatnya, mendengar doa-doa mereka, dan menyertai mereka dalam setiap pergumulan hidup. Makna bagi kehidupan kita yaitu ketika kita mengalami kesedihan, kehilangan, dan kegagalan, kita tidak perlu merasa sendirian. Tuhan memahami apa yang kita rasakan dan selalu hadir untuk menguatkan kita. Jadi, slide selanjutnya itu adalah pesan keempat, itu keluar dari kubur kehidupan. Yang dimana di sini pada Yohanes bab 11 ayat 43 yang berbunyi, Lazarus, marilah keluar. Di sini kubur tidak hanya berarti kematian, tetapi juga yang pertama itu ada dosa. Kubur tidak hanya berarti tempat orang mati secara fisik. Kubur juga dapat melambangkan segala sesuatu yang hanya menghambat pertumbuhan hidup manusia. Salah satunya adalah dosa. Dosa membuat manusia semakin jauh dari Allah dan sulit mengalami damai sejahtera yang sejati. Kemudian itu ada rasa trauma. Trauma akibat pengalaman buruk di masa lalu sering menjadi penghalang bagi seseorang untuk berkembang. Banyak orang terus hidup dalam bayang-bayang luka masa lalu sehingga sulit untuk melangkah maju.
Kemudian itu ada ketakutan. Ketakutan membuat manusia tidak berani mengambil keputusan atau menghadapi tantangan hidup. Ketakutan juga dapat menghambat seseorang untuk berkembang dan mencapai potensi yang dimilikinya. Kemudian yang berikutnya itu ada keputusasaan. Ketika seseorang putus asa, ia kehilangan semangat untuk berjuang. Keputusasaan sering membuat seseorang menyerah sebelum mencoba mencari jalan keluar. Kemudian itu ada kehilangan makna hidup. Maksudnya bahwa banyak manusia mengalami kematian eksistensial, yaitu keadaan ketika seseorang kehilangan arah dan tujuan hidupnya. Jadi, seruan Yesus kepada Lazarus juga menjadi seruan bagi kita semua. Tuhan mengajak kita keluar dari segala bentuk sumber kehidupan yang menghambat pertumbuhan iman dan perkembangan diri kita. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu refleksi sebagai calon guru agama Katolik, yang dimana dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 25 yang dimana berbunyi, barang siapa percaya kepadaku akan hidup. Di sini ada sebagai calon guru agama Katolik, saya dipanggil untuk yang pertama itu ada menjadi pembawa harapan. Jadi, sebagai calon guru agama Katolik, saya dipanggil untuk menjadi pembawa harapan bagi peserta didik. Banyak peserta didik mengalami berbagai masalah dalam hidupnya, baik masalah keluarga, pergaulan, maupun akademik. Karena itu, guru agama harus mampu menghadirkan semangat dan harapan seperti yang ditunjukkan Yesus dalam kisah Lazarus. Kemudian yang kedua itu ada menolong peserta didik menentukan makna hidup. Jadi, saya sebagai calon guru agama Katolik tidak hanya mengajar materi pembelajaran, tetapi juga membantu peserta didik menemukan tujuan hidup yang benar berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Kemudian poin berikutnya itu ada meneguhkan iman mereka ketika menghadapi kesulitan. Saya sebagai calon guru agama Katolik dalam berbagai situasi sulit, guru agama dipanggil untuk membantu peserta didik tetap percaya kepada Tuhan dan tidak kehilangan harapan. Jadi saya sebagai calon guru agama Katolik itu menuntun peserta didik untuk mencari jati diri mereka. Saya harus membimbing mereka untuk melawan rasa ketakutan itu. Karena kita harus mengalahkan kesulitan yang ada dalam realita hidup. Kita sebagai calon guru agama Katolik harus membimbing peserta didik dengan menemukan jalan mereka. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu refleksi sebagai calon katekis. Di sini pada Yohanes bab 11 ayat 40 yang dimana berbunyi, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi sebagai calon katekis saya dipanggil untuk yang pertama itu ada meneguhkan iman umat. Sebagai calon katekis, saya dipanggil untuk membantu umat semakin mengenal dan mencintai Kristus melalui kegiatan katekese. Jadi saya mengajak umat itu untuk menghadiri katekese yang mungkin akan saya bawakan di tempat untuk saya berkatekese. Yang kedua itu ada mengajak umat tetap percaya kepada Tuhan. Jadi maksudnya yaitu sebagai katekis memiliki tugas untuk menguatkan umat ketika mereka menghadapi berbagai persoalan hidup dan mengingatkan bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan mereka. Jadi saya sebagai calon katekis itu menguatkan iman umat
untuk percaya, tetap percaya kepada Tuhan itu selalu ada. Di saat kita senang, di saat kita takut, atau di saat kita merasa kesulitan, Tuhan itu selalu ada hadir dalam hidup kita. Jadi sebab kita harus menguatkan umat imannya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga itu menjadi saksi harapan di tengah masyarakat. Sebagai calon katekis, melalui perkataan dan tindakan, seseorang katekis harus menjadi saksi yang menunjukkan bahwa Kristus sungguh hidup dan berkarya dalam kehidupan manusia. Kemudian poin selanjutnya itu ada relevansi dan ajakan pertobatan, yaitu dalam Yohanes bab 11 ayat 26 yang dimana berbunyi, barang siapa hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi itu ada bagi peserta didik itu yang pertama itu rajin berdoa. Kisah Lazarus mengajarkan bahwa hubungan dengan Tuhan sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena itu, peserta didik diajak untuk rajin berdoa dan membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua itu ada menjauhi perundungan atau bullying. Sebagai murid Kristus, peserta didik dipanggil untuk menghargai dan mengasihi sesama. Bullying bertentangan dengan nilai kasih yang diajarkan oleh Yesus. Yang ketiga itu bijak menggunakan media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana yang baik jika digunakan secara bijaksana. Peserta didik diajak menggunakan media sosial untuk hal yang positif dan membangun. Kemudian selanjutnya itu ada bagi umat. Yaitu yang pertama itu ada aktif dalam kehidupan menggereja. Yang dimana dimaksud di situ adalah sebagai umat Katolik kita diajak untuk aktif dalam kehidupan menggereja melalui doa, ekaristi, dan berbagai kegiatan pelayanan. Yang kedua itu ada peduli kepada sesama yang menderita, yang dimana dimaksud kisah Lazarus menunjukkan kepedulian Yesus terhadap penderitaan manusia. Karena itu, umat diajak untuk memiliki kepedulian yang sama terhadap sesama yang membutuhkan. Kemudian di sini bagi OMK, orang muda Katolik, yang pertama itu membuat konten evangelisasi digital. OMK dapat menggunakan media sosial sebagai sarana evangelisasi dengan menyebarkan pesan-pesan positif dan nilai-nilai Kristiani kepada masyarakat. Yang kedua itu ada menjadi saksi Kristus di media sosial. Jadi, menjadi saksi Kristus di media sosial menunjukkan iman melalui perkataan dan tindakan sehari-hari. Yang ketiga itu mengadakan kegiatan sosial dan rohani. Jadi yang dimaksud di mana menjadi pembawa harapan, memberikan semangat kepada teman-teman yang sedang mengalami kesulitan. Oke, kita masuk ke poin ke slide berikutnya. Itu ada kesimpulan. Yang dimana Yohanes bab 11 ayat 25 dimana berbunyi, akulah kebangkitan dan hidup. Di sini pesan utamanya yang pertama itu adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Jadi Allah selalu hadir dan menyertai manusia dalam setiap penderitaan. Yang kedua itu ada Yesus hadir dalam penderitaan manusia. Melalui kisah Lazarus, kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia dalam penderitaannya. Tuhan selalu hadir dan menyertai umatnya. Kemudian poin selanjutnya itu ada Yesus berkuasa atas kematian. Kebangkitan Lazarus menjadi tanda kuasa Yesus atas kematian. Kemudian poin berikutnya itu dalam Kristus selalu ada harapan dan kehidupan yang baru. Kristus selalu membuka kesempatan bagi manusia untuk bangkit dan keterpurukan dan melalui hidup yang baru. Jadi, kebangkitan Lazarus adalah tanda iman menjelaskan bahwa kebangkitan Lazarus bukan hanya mukjizat biasa, tetapi sebuah tanda yang mengarahkan manusia kepada iman yang lebih mendalam kepada Yesus.
Melalui peristiwa Yesus menunjukkan identitasnya sebagai Tuhan yang berkuasa atas kematian dan sumber kehidupan bagi manusia. Kisah Lazarus mengajarkan bahwa penderitaan, kesedihan, dan kegagalan bukanlah akhir dari kehidupan. Di balik setiap penderitaan, Tuhan tetap bekerja dan menghadirkan harapan baru. Jadi, di sini ada salam penutup. Jadi, kita diajak untuk merenungkan apakah ada kubur dalam hidup kita yang perlu kita tinggalkan. Mungkin itu rasa takut, keputusasaan, luka masa lalu, atau dosa melalui iman. Kepada Kristus, kita diajak keluar dari kubur tersebut dan mengalami kehidupan baru bersama Tuhan. Semoga melalui katekese ini kita semakin percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, serta menjadi pribadi yang mampu membawa harapan bagi sesama. Sekian dari saya. Apabila ada kata atau tutur kata yang tidak sopan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.